Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah dan tunjukkan belas kasih pada dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Kami malang tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Padamu aku serahkan seluruh hidupku. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Susah dunia ku benamkan dalam hati-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini adalah hari ke-9 novena kerahiman ilahi, hari terakhir dari novena yang diminta Yesus sebelum kita memasuki hari Minggu kerahiman ilahi besok. Pada hari ke-9 novena ini, Yesus meminta kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Dalam buku catatan harian Santa Faustina, nomor 1537, Yesus berkata, "Sebagai balasan atas berkat-berkat-Ku, aku menerima sikap tidak tahu terima kasih. Sebagai balasan atas kasih-Ku, aku dilupakan dan tidak diacuhkan. Hatiku tidak tahan menanggung perlakuan seperti ini." Dan di dalam buku catatan harian nomor 1577, Yesus mengatakan, "Katakanlah kepada jiwa-jiwa agar mereka tidak memasang dalam hati mereka sendiri rintangan-rintangan terhadap kerahiman-Ku yang sedemikian ingin bertindak dalam diri mereka. Kerahiman-Ku bekerja dalam semua hati yang membuka pintu baginya. Baik orang berdosa maupun orang benar membutuhkan kerahiman-Ku. Pertobatan adalah rahmat dari kerahiman-Ku, demikian juga keteguhan hati. Selamat kepada Anda sekalian yang telah mengikuti doa novena kerahiman ilahi ini sampai selesai selama 9 hari berturut-turut. Dan harus kita ketahui bahwa Yesus sendiri yang menginginkan pesta kerahiman ilahi ini. Dalam buku catatan harian nomor 699, Santa Faustina menuliskan kata-kata Yesus. "Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahiman-Ku." Selamat mengikuti novena kerahiman ilahi di hari ke-9. Yesus, Engkaulah andalan kita semua.
Amin. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabda-Mu, dan baiklah adanya. Kami mohon, pada novena kerahiman ilahi ke-9 ini, ciptakanlah lagi menjadi manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat devosan kerahiman ilahi, hari ini kita merenungkan dan mendoakan jiwa-jiwa yang acuh tak acuh, atau kalau boleh saya gunakan istilah lain adalah sikap apatis, tidak peduli, masa bodoh, cuek, di mana seseorang tidak tanggap terhadap aspek emosional, sosial, atau kehidupan pribadi, baik fisik ataupun psikis. Jiwa-jiwa ini adalah termasuk diri kita sendiri, dan juga saudara-saudari kita yang masih hidup di dunia ini dalam gereja yang bersiarah. Dalam Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 32 disampaikan, Yesus berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.'" Ini menggambarkan situasi orang-orang yang dikatakan Yesus itu acuh tak acuh, apatis, cuek, tidak mau tahu, masa bodoh, datar-datar saja. Celakanya dalam ayat berikutnya mereka itu selalu apatis dan menunjukkan sikap bermusuhan. Salah satu bahaya dalam hidup kita adalah sikap apatis, baik itu secara segi hidup sosial, budaya, dan keagamaan atau keimanan. Dalam hidup beriman, itu bisa direnungkan sejauh mana kita menjadi pelaku atau penonton. Menjadi penonton itu mudah, datang ke gereja atau acara kegerejaan, duduk manis, cuek, acuh tak acuh, menikmati dalam tanda kutip apa yang disajikan. Kalau bagus, tertarik. Kalau jelek, mengkritik, mencela, lalu mencari yang lebih menarik untuk diri pribadi sendiri. Ketika imanku bertanya, saya dapat apa? Maka sikap acuh tak acuh akan mudah menghinggapi diri kita. Kita bisa merasakan pengalaman acuh tak acuh dalam keluarga, lingkungan, wilayah, dan paroki kita. Sejauh mana kita peduli, yakni sikap yang berkebalikan dengan apatis atau acuh tak acuh, dan turut serta menjadi pelaku dalam perayaan iman dengan berbagai macam kegiatan hidup di paroki, mulai dari keluarga kita masing-masing sampai kegiatan lingkup keparokian. Mari kita berdoa bagi diri kita masing-masing, agar kita tidak jatuh dalam sikap beriman yang apatis atau acuh tak acuh, dan juga kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang kita sadari masih banyak yang apatis, acuh tak acuh kepada Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan kita manusia, yang telah rela mengutus putra tunggalnya untuk hidup bersama dengan kita, mengalami penderitaan, disalib, dan wafat, namun bangkit bagi keselamatan hidup kita. Apabila kita
mengaku sebagai murid-murid Yesus Kristus, mari kita bangkit untuk menjadi manusia-manusia Paskah. Manusia-manusia yang peduli, dengan menyebarkan terang harapan kehidupan, dengan lebih mewartakan sukacita Injili di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bagi Anda sekalian yang telah menyelesaikan Novena Kerahiman Ilahi tahun 2021 ini, ingat sabda Yesus kembali, "Damai bagimu, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Selamat merayakan Minggu Kerahiman Ilahi besok di hari Minggu Paskah yang kedua. Semangat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Yesus yang Maha Rahim, Engkau senantiasa berbelas kasih. Aku mengantarkan ke dalam kediaman hatimu yang penuh belas kasihan, jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Biarlah dalam api kasih-Mu yang murni, jiwa-jiwa yang sudah membeku, yang mirip mayat, dan yang telah menimbulkan rasa penolakan dalam dirimu itu, menjadi hangat kembali. Ya Yesus yang Maha Rahim, manfaatkanlah kemahakuasaan kerahiman-Mu, dan tariklah mereka ke dalam kehangatan kasih-Mu, serta anugerahkanlah kasih kepada mereka, sebab Engkau mampu melakukan segala-galanya. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman jiwa-jiwa yang acuh tak acuh, yang sudah tertampung dalam hati putra-Mu yang penuh belas kasihan. Ya Bapa yang Maha Rahim, demi sengsara putra-Mu yang pedih, dan demi ajalnya disalib selama 3 jam, aku mohon dengan sangat kepadamu, izinkanlah agar mereka pun memuliakan samudera kerahiman-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kepalamu yang kudus, bijaksana, dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami,
dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa, kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah, dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami, di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami, kaum muda, para imam, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darah-Mu serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan, serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut serta mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerajaan Ilahi, Engkaulah andalanku. Pas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri, ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahimannya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak menilai seseorang pun menurut tampang lahirianya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku, ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar lindahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku, dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku, ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku, dan tidak pernah menolak berbagi kasih dengan siapapun. Dengan jujur aku akan bergaul, juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim, dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku, ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata,
bila aku tak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa. Bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkannya dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah sang kasih sendiri. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim, jiwa orang-orang yang secara istimewa mengagungkan kerahimanmu. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim dan Maha Baik, arahkanlah tatapan matamu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifatmu yang paling tinggi, yakni kerahimanmu sendiri yang tiada tara. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindunganmu bagi Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Diosesan Antonius Padua Dwi Joko, dan Romo Paroki kami, Romo Diosesan Skolastikus Agus Wibowo, Romo Diosesan Adrianus Aki Purwanto, dan Romo Diosesan Bernardus Satyagraha. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang mengikuti novena Kerahiman Ilahi, Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh. Kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. Oh Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Allah yang kekal, kerahiman-Mu yang tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu yang tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat sulit kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Semoga berkat ibadat ini hidup kita didayai oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi hari ke-9 telah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya,